Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan kami bahas sedikit mengenai, ya jadi banyak ada yang nanya, itu bagaimana itu syarat-syarat daripada jamak dan syarat-syarat daripada qashar. Itu kadang mereka itu terbalik-balik gitu ya. Jadi ada itu sebagian dari teman-teman itu yang mengatakan bahwa boleh begitu ya. Jadi boleh menjamak walaupun dengan safar yang qasir, walaupun dengan safar yang pendek, perjalanan yang jarak pendek. Itu katanya boleh, yang penting sudah melewati batas daripada pemukiman, batas daripada tempat tinggal. Apakah betul demikian? Oleh karenanya, di sini akan kami bahas secara rinci mengenai hal itu, supaya nanti tidak disalahpahami. Pertama-tama, dalam hal ini saya akan bawakan, nah ini ya, ini halaman daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu pada bab sholatul musafir. Ya, coba diperhatikan, ini saya zoom sedikit ya, biar jelas ini. Coba kita perhatikan, faidatun ar-rukhasu al-muta'alliqatu bis-safari ihda asyar. Jadi rukhsah-rukhsah yang berkaitan dengan musafir itu ada 11. Jadi arbaun minha mukhtasatun bitawil. Yang 4 ini khusus, ya diperhatikan ya, ini yang 4 dari yang 11 itu minha itu mukhtasatun bitawil. Ini khusus untuk perjalanan jarak jauh, yaitu perjalanan 2 marhalah ya. Perjalanan 2 marhalah atau sekitar untuk ihtiyatnya itu 90 km ya. Jadi yang 4 ini mukhtasatun bitawil, khusus untuk perjalanan jauh. Khusus untuk perjalanan jauh, berarti tidak boleh apabila perjalanannya itu perjalanan yang pendek, itu enggak boleh. Ini mukhtasatun, ini khusus untuk perjalanan jarak jauh, bitawil fakot itu saja. Nanti ada fakot, jadi saja. Jadi hanya khusus untuk perjalanan jauh saja. Itu wahiyah yang 4 itu, yang khusus untuk perjalanan yang jauh, itu apa saja? Itu al-qasru. Yang pertama qashar. Jadi qashar itu adalah rukhsah yang khusus hanya boleh dikerjakan ketika jarak yang ditempuh itu jauh, ketika perjalanannya itu jauh. Itu yang pertama qashar. Yang kedua adalah wal jam'u, kemudian jamak. Wal jam'u, ini ingat ya, wal jam'u. Jadi jamak ini termasuk daripada rukhsah yang khusus mukhtasatun bitawil. Jadi jamak ini mukhtasatun bitawil fakot. Nah, ingat ya. Jadi jamak itu mukhtasatun bitawil fakot. Jadi sangat salah kaprah apabila ada yang mengatakan bahwa jamak itu boleh dikerjakan dalam perjalanan jarak pendek, itu salah kaprah. Di sini sangat jelas nih, mukhtasatun bitawil fakot. Jadi khusus hanya untuk perjalanan jarak jauh saja itu fakot. Ya. Jadi ada qashar, jamak, wal fitr, wa mashul khuf, salasa ayamin atau salasan. Ini fitr itu boleh nggak puasa, kemudian masul khuf itu bolehnya mengusap khuf 3 hari 3 malam. Cuman itu di luar dari pembahasan kita. Yang kita bahas itu adalah qashar wal jama'. Jadi qashar dan jama' itu syaratnya adalah sama. Enggak dibeda-bedakan, tidak. Tapi ini sama. Dari antara qashar dengan jama' itu sama. Syaratnya yaitu harus mukhtasatun bitawil. Jadi apa? Mukhtasatun bitawil. Jadi khusus untuk perjalanan jarak jauh. Nah, sedangkan yang namanya orang itu musafir, dikatakan orang itu musafir itu kapan? Jadi secara uruf orang itu dikatakan dia itu sudah musafir itu ketika sudah keluar dari kampung dia, ketika dia sudah keluar dari tempat di mana dia tinggal. Nah, urufnya begitu. Jadi secara adat orang itu baru dikatakan dia itu mulai musafir itu kapan? Yaitu ketika dia itu sudah keluar dari tempat dia tinggal. Oleh karena itu disyaratkan mulainya boleh mengerjakan rukhsah tadi, baik itu qashar, jamak atau itu puasa, itu nanti maaf nggak puasa, itu nanti harus sudah mulai berjalan atau sudah melewati batas kampung.
Jadi perjalanannya itu sudah melewati batas kampung. Jadi sudah di luar kampung, sudah di luar di mana dia itu tinggal. Jadi qashar baru boleh mengerjakan sholat qashar kapan? Ya ketika sudah melewati tempat di mana dia tinggal. Ketika dia sudah melewati kampung halaman dia tinggal. Begitu juga dengan jamak. Begitu juga dengan puasa. Jadi boleh nggak puasa untuk orang yang dalam perjalanan jarak jauh, itu boleh nggak puasa. Dengan catatan ini kalau puasa ya, ini khusus untuk puasa, dengan catatan dia itu sudah berada di luar kampung, ya, sudah berada di luar daerah di mana dia tinggal pas waktu fajar. Jadi ketika subuh itu dia sudah di luar kampung, sudah di luar tempat di mana dia tinggal. Baik, masalah puasa itu bukan daripada fokus pembahasan kita kali ini. Yang kita bahas kali ini adalah bahwa jamak itu adalah mukhtasatun bitawil. Baik, untuk lebih jelasnya lagi akan kami bawakan juga dari kitab yang lain. Maaf ya, scroll. Nah, ini akan kami bawakan juga dari kitab yang lain. Ini dari kitab Taqriratus Sadidah. Ini coba kita lihat ya. Ar-Rukhasu al-muta'alliqatu bis-safarit tawil. Jadi rukhsah yang berkaitan dengan safar tawil itu sama juga, di sini ada 4 ya. Qasrus shalah, terus wal jam'u baina sholatain, terus wal fitru fi Ramadan idza kharaja min baladhi qabla tulu'il fajr. Nah, ini ada di sini semua, sudah jelas ya. Yang pertama itu adalah mengqasar sholat. Itu boleh menjamak atau mengumpulkan di antara 2 sholat, zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya juga boleh. Itu adalah rukhsah yang muta'alliqah bisafar tawil. Jadi rukhsah yang boleh dikerjakan apabila perjalanannya itu jarak jauh, atau kalau di sini itu 82 km atau lebih. Nah, terus juga fitr sebagaimana tadi telah dijelaskan ya, dengan catatan dia itu sudah keluar kampung sebelum masuk waktu subuh, atau ketika datang waktu subuh itu dia itu sudah berada di luar kampung, sudah berada di luar di mana dia tinggal. Ya, jadi begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.